Saya Franky, Sekjen PB Esport Indonesia. Mari sukseskan Youth Esport Turnamen 2021 yang memperebutkan piala Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh AMPI Jawa Timur. Salam olahraga! Yo, YET 2020 balik lagi bersama saya Rasnaf dan juga ditemani dengan BBG. Oke, dan di sini sore hari ini ya di match ketiga kali ini kita bakalan bertemu, ada pertemuan ini ya dari tim Tanpa Maaf dan juga tim dari MF ya. Oke, dan buat ini ya yang belum ikutan giveaway ini kita ingetin lagi ya. Jadi bagi yang mau ikutan giveaway caranya gampang banget, yaitu cuma cukup komen di live stream kita gitu ya, di live stream nanti di kolom bawah ya, di kolom komentar bawah kalian tinggal tulis match yang paling disukai dari ini ya kalian para viewers nanti di hari ini aja, yang buat hari ini itu apa, dan kasih penjelasan alasannya. Nanti kita pilih 3 terbaik ya di match keempat ya, terakhir ya kita umumnya di match terakhir. Terus lanjut ke BBK. Tidak lupa juga kita akan menyampaikan terima kasih juga kepada sponsor-sponsor yang sudah mendukung penyelenggaraan YET 2021 kali ini. Ada Bank Rakyat Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Mandiri, dan juga My Pertamina Official Apps dari PT Pertamina Persero. Oke. Dan ini ya buat yang tadi giveaway itu kita bakal bagian 3 itu berupa 100.000 Unipin kredit ya. Dan ini jawaban yang kalian itu jawab itu nanti jangan lupa kasih tag Instagram ya buat kita kontak ya. Gue ngingetin sekali lagi. Dan jangan lupa follow akun Instagram Ampi Brawijaya @ampibrawijaya. Lalu follow Instagram Youth Esport Turnamen di @youth-esport Turnamen. Follow juga akun Instagram Kemenpora @kemenpora, dan juga yang terakhir @Unipin Indonesia sebagai yang giveaway. Oh iya, yang sponsorship yang selalu menemani para viewers gitu ya. Jadi di match kali ini akan mempertemukan antara tim TF dan juga tim Tanpa Maaf. Di mana tim Tanpa Maaf ini dari kota Surakarta, Solo, Bojonegoro juga ada. Jauh juga ya? Jauh ya? Jauh. Perpaduan berarti. Dari Indonesia. Jawa Timur sama Jawa Tengah. Iya benar. Dan menarik sih. Dan ini kayak kita bisa tahu ada tim-tim dari kota-kota yang memang banyak juga ternyata peminatnya gitu kan. Berarti mereka nggak cuma satu kota. Nah, iya. Dan gimana kita langsung masuk ke BNN Pick ya. Di sini udah mulai, langsung aja. Di sini sudah ada Paku itu yang langsung dibuang dari tim Tanpa Maaf. Di band. Lagi-lagi Paku itu di match hari ini kayaknya Paku itu full band ya. Udah 3 match ya. Kita live 3 match Paku itu nggak dikasih lepas ternyata. Kali Esmeralda yang dibuang dari tim TF. Oke. Dan ini bakal lanjut kemungkinan jauh head kah di band? Kalau enggak masih ada Benedetta sih. Dari tadi Benedetta bener. Iya, Benedetta. Soalnya Benedetta itu aktif banget di map. Dia punya potensi buat split push, dia bisa kasih impact di team fight yang luar biasa. Di 2 match sebelumnya juga kelihatan ya yang ganggu banget Benedetta. Bener-bener ngeganggu. Meskipun di match yang kedua tadi kelincahannya Benedetta tercounter sama Baratnya tadi. Harusnya sudah ada Brody yang dibuang oleh tim TF. Kira-kira Ragnall, kamu tebak apa nih? Yang ternyata cukup menarik ternyata Angela ya. Bukan ini ya, bukan jauh head juga, bukan bukan Angela juga atau Uranus ya di first pick. Nah, kemungkinan dari tim TF kemungkinan kayak bakalan ambil Uranus ya. Uranus bisa, terus masih ada ini juga Kagura available Parsa. Tadi dari ini Parsa belum ada kelihatan, belum ada yang sekarang jauh head malah yang diambil. Jauh head sama Tamus hero yang udah lama nggak kelihatan juga. Iya, cukup jarang banget. Ya untuk di patch sekarang jarang ada yang ambil.
Soalnya udah ada Menarik. Beras, udah ada Benedetta, udah ada Paquito malah kan. Banyak hero burst, soalnya jatuhnya Tamus agak bakalan struggling sih kalau belum level 4 gitu kan. Bakal Atau kecil. aja ada Bruno diambil oleh tim tanpa maaf. Hmm. Dimana Bruno hari ini 100% win rate ya? Yap, bener banget. Yang hari ini ya, match hari ini tuh Brunonya mainnya ini ya. Serem banget. Kufra, hero yang dulu sempat bener-bener OP, sekarang udah jarang banget Ini ya, diambil. F yang dikenal dengan jago Kufranya LG. LJ, ya. LJ. Bapak Kufra Ikonik Indonesia. banget Ikonik juga banget. LG dengan Kufra. Dan di sini Loyi, menarik. Loyi ini bisa ditaruh. Ini ada salah satu support yang cukup Ngeselin, ngeselin karena juga. damage outputnya gede banget. Dia juga punya crowd control buat kayak ngevakum gitu. Ya. Dan juga teleport. Nah, ini yang Nah, bahaya. teleport yang jadi potensi Ngasih untuk snowball, flash. Nah, sama escapability yang cukup reliable. tapi emang ya itulah di balik powernya Loyi itu cooldown ini buat teleportnya jadi ininya apa skillnya itu masih agak lambat ya. Dia bisa ditungguin gitu kan sebelum mereka datang sudah. memang harus ada delaynya. Soalnya OP banget sih. Tapi emang kalau untuk user Loyi ini mainnya memang yang di live stream kemarin ada yang jago banget, sakit damage dia Loyi-nya bukan Loyi yang support yang ini, Tapi bukan agak support tank, yang dia burst. agresif dia. Ya, agresif mainnya damage-nya sakit banget gitu. Langsung aja udah ada Granger yang Oh, dibuang oleh tim Granger tanpa di maaf. Dimana Granger hari ini kurang ya. Yap, hari ini Granger Kurang membawa hoki. kurang ngangklin ya, Kurang kurang wangi. greget ya di match yang hari ini. Grangernya kurang. Bakal Ya, Gisung Sin. Oh, one. Oh, enggak ngelok Gisung Sin gitu sih harusnya. Mereka butuh hero yang benar-benar bisa Mandi. annoying dan kasih damage yang secepat mungkin. Iya sih, ultimate dari Jason sendiri juga cukup Ya, nyicil. Mountain Striker-nya benar-benar bakalan ngaruh banget waktu tim fight-nya nanti. Dan yang menarik ini di tim tanpa maaf ini main ini ya, main tanker dan satu tanker dan satu support. Langsung ada, Direct. Direct. Menarik. Jarang banget orang ambil Direct di mana Di karena- solo lane kan. Iya, Apa soalnya Direct ini kegunaannya ya specialty 1v1. Iya, speciality karena ada life steal-nya kan di tiap Hmm. normal attack dia yang ketiga yang mutah itu kan dia dapat Pokoknya life semua spellnya itu kena target, dia pasti jadi ngeri banget. Masalahnya adalah Direct itu hero yang lemah waktu team fight. Jadi steal. Ya, ada dia tricky banget. kayak untuk- Martis kan full up di terakhir gitu dia Iya, gabungan antara Martis sama Hellcard. Iya, bener. Nah, sekarang udah ada Parsha. Sesuai requestnya tadi, Parsha nggak pernah diambil, kayaknya Parsha Di hari ini ya, ada yang iya, ada yang- bakalan di God Lane Menarik. Tapi di sini Parsanya bakal flame shot, bakal ini sih. Ya secara nggak langsung nyeremin, tapi kalau udah kena tempel nggak bisa lari. Kecuali yang itu mode burungnya itu keganggu kan. Kayaknya sih abis dia itu di side full lane ya. sih. Apa? Kayaknya dia di side lane sih. Ya di side lane bisa jadi. Ya, right now ini udah loading. Kira-kira kamu bakalan lebih dukung tim tanpa maaf TTM atau tim TF? Kalau dari segi line up sih gue suka ini sih yang dari tim TF sih. Soalnya dia yang bakal menarik di sini ada Parsa, ada Loyi. Gimana caranya mereka ini ya combo penggunaan skill keluar masuknya segala macam itu maksimal nggak gitu buat ngelawan ngasih pressure ke tim tanpa maaf itu. Kalau aku sih lebih penasaran sama gimana sih ngeutilisasi Direct, apalagi dia pakai Petrify. Oh Ya, iya, dia iya. nggak punya escape mechanism sama sekali untuk Ya ini kali. biasanya kan kebanyakan yang user di road kan pakai kombonya flicker. Flicker, Ya benar. Flash. Ya, kita lihat dulu aja. Yap, kita Sudah masuk ke dalam ada game. 3 hero yang berkumpul di arah lane. 6 hero sih, 3v3. Oke. Match ketiga antara tim tanpa maaf berlawanan dengan tim TF. Kali mengharap. Sakit banget itu. Iya. Wow. Opening damage yang dikeluarin Dispersion lo. rotationnya ngeri, Pak. Ngeri. Ngeri banget. Kita langsung saja ke arah blue buff dari tim TF, nggak mau membuang waktu lebih lama. Sementara dari tim TTM mencoba untuk mengamankan Little Wonder dan mengarah ke blue buff-nya. Sementara dari tim tanpa maaf di sini juga ini ya, Bruno-nya ternyata sendirian di sini. Iya. Bukan nggak ditemenin sama ini ya, sama Nggak Angel. ditemenin. Ya mencoba untuk mandiri karena Bruno sendiri punya early damage output yang cukup oke. Oh iya, tapi ini kan biasanya yang TB-in biasanya lebih ke support Lebih kan, cepat dia ditemenin lebih cepat. support.
Dan di sini cukup menarik, masih belum terjadi Perkelahian. perkelahian yang cukup berarti. Dan di sini kita Lihat cek di arah top lane sepertinya. top lane udah ada cicil-mencicil itu, Parsa mundur. Oke, gold buff-nya juga direset dari Iya, udah direset. kedua tim di arah atas. Coba bermain lebih pasif. Dari Ya dua mainnya mereka main ini tim. Lebih ke arah santai udah sih, kita main santai. farming dulu, menanam padi. Masih belum ada inisiasi agresif banget dari kedua. Sudah ada level 4 dari Tamus. Coba untuk lebih agresif ke arah Dairet. Dairetnya kali ini malah lebih ketekan sih. Ya lebih Dia jatuhnya lawan lebih Tamus pasif kan ya. karena mainnya sabar. Sabar dulu. Karena kalau ditabrak, Tamus juga bisa nabrak balik. Gitu. Iya, dia udah ada ultimate juga, bisa nge-fight. Dan di sini Angelanya Langsung saja ke arah Turtle sepertinya dari tim tanpa maaf. Nggak mau lebih cepat, langsung aja ada Mountain Shocker. ultimate dari YouTube sudah keluar. Itu satu SP terpisah kan ini berarti dia mengejar Bruno kayak ini ditempel Tamus lempar ke arah Bruno, langsung ada Adgar mengarah seorang Bruno, langsung sudah ada Pulau Tyrant Revenge. Cukup low di situ dan langsung meninggal first blood didapatkan seorang Bruno ke ada seorang Tamus. Langsung dari tim TF mundur mundur yang tertib. Di sini perkelahian yang cukup keras ya antara Elis dan juga dengan Jauhead di sini. Aku kira Loi itu bakal sama Landing pace-nya sama Elis sih. Diaduin sama Elis. Ternyata Jauhead. Jauheadnya cukup PR sih, jadi nggak bisa terlalu agresif. Akan susah sih. Jadi kayak Elisnya bakal gampang banget farming, dapetin stacknya yang banyak. Lebih sering nyicil jatuhnya juga kan. Dia bisa lebih mendominasi, jadi lone dominator. Dan turtle pertama tadi udah dipegang tanpa maaf ternyata, yang sebenarnya dari tim TF tadi berhasil ngasih pressure cuma gagal. Iya gagal. Cukup sloppy, atau ada flame shot, ada kalau sadar. Ada Theater Strike. Masih bisa kabur, masih aman. Di sini kayaknya memang dari tim TF ini nggak ngasih kendor ke arah ini ya, Girox ya. Karena Girox sendiri dia kayak yaudah ini squishy gampang dibunuh, kita hajar dulu dah. Tinggal gimana cara mancing dia maju gitu, in gitu. Dan langsung saja ada Elis. Kamu cara bawah ternyata nyicil tower. Iya. Mendapatkan Jauhead gold ya dari salesnya dulu. Jauheadnya nggak berani. Ya langsung aja Jauhead menjokor ke depan. Dan di arah bawah. Langsung ada Tyrant Race. Oke. Ini tamunya bisa pull up ke arah middle ternyata clearing. Iya. Di arah bawah ada pertarungan tapi kita nggak bisa lihat apa-apa di sini. Yap. Sepertinya enggak sampai fight. Oh enggak. Oh, Bruno yang itu berusaha nyicil ke arah Tamus tapi masih aman. Biasa. Kalau dari segi rotasi kedua tim masih sama-sama ya, sama-sama tapi dari networknya 1.500 lebih lah dipegang oleh tim tanpa maaf ya. Karena tadi itu turtle pertama gitu. Kayaknya turtle kedua tinggal satu bar HP tersisa dan saya dapat oleh seorang Bruno, dua turtle free begitu aja. Dirot berhasil membunuh seorang Tamus. Berhasil solo kill. Yang cukup menarik di sini adalah Tamus sama Diran ini sama-sama punya skill sustain yang cukup gede gitu kan. Iya, sama-sama dari daratnya dia berhasil kalau udah punya Brotas X bakal ngeri banget hasilnya. Dan di sini tong atas dari tim TF harus hilang ya begitu aja karena udah berhasil keculik kan dari Tamus itu sendiri. Menurut dari BPG ini gimana nih bakal dari tim tanpa maaf ini bakal ke arah mana ya, kira-kira? Kayaknya kalau dari tim tanpa maaf mereka farming dulu sih, tetap farming dulu. Mereka bakalan ambil small skirmish ya kayak tadi, culik satu-satu aja, gak usah terlalu ambisius untuk yaudah kill 2, kill 3. bukan ke kill kan, jatuhnya lebih ke objektif gitu ya. Lebih mereka mainnya aman, creep wave-nya kita taruh di tengah. Karena kalau misalnya creep wave itu udah minion wave itu udah nyebrang sungai, larinya jadi kenceng, Pak. Oke. Dan di sini menarik ya. Di sini udah ada 3 pemain. Langsung sudah ada di charge kan, Tyrant Revenge ke arah siapa? Nggak kena siapa-siapa ternyata. Langsung saja menggunakan burung fairy keluar gitu aja Farsha. Yep. Ini masih mencicil di sini Bruno-nya. Cukup sakit banget ya. Di situ udah sisa 3 bar dari Jauhead itu sendiri. Yang terakhir itu langsung saja maju ke depan Bruno, langsung ada Adgar. Langsung nggak bisa kelihatan block out, kali ini langsung meninggal seorang. Air strike-nya masuk, dia cukup sakit di situ tapi masih belum dibalikan sama seorang Elis.
Nah, Dua hero dari tim TF langsung meninggal. Kali ini langsung saja buy one antara tamu dan juga direct kali ini. Tamu cukup lemah kali ini. Langsung buy one dan langsung menang lagi seorang direct. Ya masih nggak begini bisa direct. tahan ya ternyata dari bisa. kamu Di petrify kena semua skillnya meninggal. hilang gitu ya. Yang cukup menarik di sini adalah landing phase 1v1-nya ternyata Dirot bener-bener bisa ngonter ke arah kamu gitu. Iya sih, itu tinggal bagus-bagusan mekanik untuk eksekusi Siap playernya ya, Heeh. masing-masing player. Oke, dan Dari dari matchup-nya pasti 50-50. yap bener banget. Di sini masih belum kelihatan ya dari Loyi sendiri belum kelihatan yang maksudnya. Belum yang agresif ya. Dia bermainnya lebih pasif ternyata Loyi. Lebih kayak dia ngover aja. Biasanya kan kayak langsung main agresif, open, bantu fight. Jadi dia lebih jaga mirroring ke tengah bareng Angela. Tapi Angela nilai plusnya dari Angela bisa follow up kapan aja. Bisa langsung datang kan? Iya, bisa langsung hardguard ke arah Bruno terus dari Bruno atau Elise kan yang bakal dimasukin kemungkinan besar dari Angela itu sendiri pilihnya ke Elise atau ke Bruno. Nah, ini Bruno langsung Oh, aja sakit banget. tapi salah flicker dari seorang Loyi atau ada hardguard bisa untuk mundur seorang Bruno. Air strike-nya cukup sakit jadi di situ tapi Iya, masih tapi nggak bisa. susah sih. Tadi salah flicker itu terus dapat kill lagi di arah atas seorang direct. Ini directnya bener-bener ganggu ya, ganggu perhatian dari tim Iya. TF sendiri sih. Jadi kayak dia free banget, dia solo push, gak pernah ikut team fight, dia udah solo. Yep, dan di sini PR-nya di sini adalah gimana cara tim TF ini ngembalikin keadaan sih. Iya, mereka harus benar-benar bisa nge-set up team fight yang bagus sih. Ya, dari tadi mereka kena culik. Oh, berani banget saja. itu kita. Satu tamu terkena blood out kali Air ini. strike-nya sakit. Itu damage-nya gede Dia banget. Bocor. Meninggal. Itu berusaha kabur masih. Dua udah kabur, gitu Brunonya aja. masih selamat ya. Dia masih bisa sliding tadi untuk mundur. Karena Karena dari Alice tinggal kabur biasa. Di sini masih dikejar sama Parsa dan Jawhead. itu tadi menurutku sih dari tim tanpa maaf overcommit sih. Mereka overextending, akhirnya nggak respect sama Feather Airstrike punya Parsha. Mereka juga nggak expect sama burst damage rotation sama dispersionnya dari Loyi. Jadi ya udah, nggak mati. Enggak, tadi itu emang Kufranya niat nyulik satu gitu kan. Tapi kan dari HP sendiri Kufranya kan udah cukup low. Iya, udah masih kecil sih, agak udah bersikeras buat mendapatkan satu kill itu kayak gimana ya? Ya mereka kurang respect sih sama Feather Airstrike-nya tadi. Langsung saja ada langsung babak 4 cara seorang Bruno kayaknya mencoba untuk kabur. Sudah ada hardguard satu ber-HP tapi bisa kali ini. diikat sama Angela dan harus meninggal di biar kehilangan nyawanya sementara Kufra follow nge-cover ke arah Bruno ya, dua pemain supportnya langsung cover. Saja 3 hero dari tim CF meninggal sebentar di sini. Wah, Kamu sakit coba banget. menahan diri tapi nggak Satu bisa. dibulangin Dari sama sama Parsha dikejar juga langsung wipe out. Triple kill diamankan oleh seorang Ellie. Tim tanpa maaf ternyata di sini follow up-nya yang cukup baik ya. Ini bener-bener protect ini ya, protect marksman-nya banget ya kedua bener-bener support. gila. Dan tadi directnya dari tadi solo di atas berani ikut tim fight ya ini. Soalnya dia kaya banget. Karena udah ngelit ya dari tadi kan 1v1 sama Tamus juga bener-bener udah dominate, jadi dari segi item juga nggak mungkin kalah. Jadi Iya, dia makanya udah berani. dapat corrosion sight tadi. Dan di situ tadi Alice-nya udah sakit. Sakit banget tadi ya, dia langsung masuk ke arah belakang, ganggu arah belakang, udah fake. Udah langsung nggak ada yang bisa stop Alice. Itu Kufranya berhasil ngangkat Barca. Wow, Langsung saja meninggal kali ini kita melihat Bruno Bruno dengan hardguard-nya mencoba untuk membunuh satu persatu tim dari TF. Shutdown dapat shutdown. dari Tamus, jadi Tamus bisa lari, Insalsin masih bisa mundur. Masih aman di sini, tapi hanya kehilangan 3 pemain ternyata ya dari tim. Iya, tetap harus masih kehilangan. kurang worth di sini. Dan red buff-nya juga diambil sama Bruno. Oh, sama Angela. ke sampah. Iya, kena lasit. Oke, dan di sini langsung start lot. Ya memang udah ini ya, udah dapat momen dari tim mereka pengen cepet-cepet end aja sih. Ya seperti nama timnya gitu ya, tanpa maaf. Iya, nomor nggak langsung nggak pakai kendor ya. Iya, dikasih nafa. Ini namanya tim tanpa maaf, harus tanpa maaf. Ya sudah ada Berserker Fury dan juga Endless Weapon diamankan seorang Bruno. Yep, Sementara dari disangsin cuman Blade of Despair. Ini jatuhnya sih dari tim TF ini damage dealing paling besarnya patokannya hanya ke combo Loyi sama ini sih, Parsa sih. Iya, Kalau memang. masuk bisa ngeratain loh itu. Tadi kayak yang posisi Iya, kayak fight tadi waktu mereka tidak
respect sama Vader Airstrike sih bisa rata satu-satu. Sakit banget tadi itu Airstrike kombonya dibarengi sama Loi. Duet maut gitu ya. Duet maut lah. Rotation langsung. Mungkin tinggal gimana Jauhead sama Tamusnya nahan damage dari tim player dari tim Tanpa Mereka Maaf. buying time biar kombonya jalan, terus bisa di finish up sama Mountain Shocker sama Red team Isung turret Sunya. has been destroyed. Yep, dan di sini Lock sudah ditaruh tengah kali ini. Oke, semua lane-nya didorong sama tim Tanpa Maaf. 3 lane berbarengan kali ini. Yap. Tower bawah sudah berhasil diamankan oleh tim Tanpa Maaf kali ini. Sudah ada Tyrant Rage ke arah seorang Tamus kali ini. Airstrike. Cukup lemah. Jauheadnya apakah meninggal dan langsung meninggal dari seorang Tamus kali ini. Loi iya, juga meninggal dari cepat. seorang Bruno. Red team Waduh, hero waduh. has been slain. Tiga Tinggal hero tower langsung. tengah di sini udah jebol Airstrike dikeluarin Iya. tapi nggak bisa ngusir dari. Iya, mereka berusaha ngebersihin minionnya dulu sih pakai Airstrike. Tapi kayaknya udah terlalu banyak minionnya, nggak bisa. Udah ada terlalu dua lama. ya, 2 wave. Masih bisa di clear kan di sini. Oh, sakit banget isensinya kena cicil Bruno. Itu mundur dulu. Bruno langsung meninggal. ditendang gitu aja pulang nggak sampai healing dulu ya, nggak sampai fountain. Digebok sama bola plastik, Pak. Oh, ditendang loh langsung hilang. Tapi itu belum crit. Itu tadi Iya, masih tendangnya belum belum critical. kritikal loh. Dan di sini yap langsung di end gitu saja oleh tim Tanpa Maaf ya di sini. So, congratulations buat tim Tanpa Maaf ya. Good luck next time juga. Nice game juga buat tim TF di situ. Permainan cukup menarik, tapi tadi hampir saja ya, ada turn point sedikit. Iya, Gas, ada turn ada point. secerca harapan lah ya, jatuhnya secara harapan dari tim TF, tapi masih belum bisa nahan dengan dominasi dari tim Tanpa Maaf itu sendiri sih. Ya, kita lihat saja tadi Dan kayaknya post-match ya. tim TF ini agak fucked up di arah draftingnya. Yap. Dimana mereka memaksa Jauhead harus laning melawan Alice. Nah, benar Which is banget. nugget karena Alice punya advantage, dia range, dia punya skill set yang regen dan juga popping damage juga. Yap, Dan itu mengganggu laning stage daripada Jauheadnya sendiri. Tapi untuk engage disengage-nya ini dari Alice emang bagus sih. Ya, Dari bagus tadi banget. dapat ya, dia dapat info timing masuk Wah, di mana timing masuknya dia Kufra baik udah banget. ganggu sama Angela ngover ke arah Bruno, sementara Alice-nya itu ganggu yang ke arah belakang dari tim lawan. Covernya juga bagus banget tadi, angle dia untuk Tyrant Revenge kemanapun itu selalu dapat, dan bouncing ball-nya itu ngehalau dari tim TF buat lanjut ke arah Bruno. Nah, dan di sini yang cukup diiniin ya, Kita harusnya- disayangkan ini permainan jari Jauhead-nya ini kayak kurang agresif, Nah, nggak kurang dapat agresif. flow-nya ya Iya. mungkin. Ya karena dia dipaksa harus saat 1v1 sama seorang Alice. Iya sih. Ya. Menangkapnya juga Jauhead-nya bakal dijadiin supportnya main roaming Nah, gitu. tapi masalahnya dipaksa harus Ya. lawan Alice. Iya sih. Ya, cuma ya udahlah ya, Ya kayak udahlah ya. udah kalah di landing phase juga sih. Dan di landing phase, terus Tapi yang cukup menarik Direct-nya tuh, juga ya. parah banget tuh tadi. Daerahnya di sini menarik banget, soalnya Menarik banget. bisa apa ya? Bisa solo kill tamu. Mainnya Dia sabar banget mainnya. Walaupun yang sempat mau di pressure sama tim TF beberapa kali, tapi dia mainnya sabar banget. Kecil ya Sabar udah, banget. terus kan bisa ada live steal mainnya. Beberapa kali juga sempat survive kabur juga bareng sama Bruno gitu. Jadi, ya Dia apa ya? patient sekali. Patience dari tim Tanpa Maafnya bagus juga sih. So kita bakal break sebentar dan lanjut ke match yang terakhir ya habis ini. Ya, match terakhir antara tim West Bandit Esport West versus Bandit. Fuckboy Esport. Nah, dan jangan kemana-mana, stay tune terus. Bye.